Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa alimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Qala al-imam Al-Habib Abdullah ibn Ali al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa bi ulumi sa'ili sa'il fil daraini amin. Wa 'alamu ma'asyiral ikhwan mabhathul wilayat wal huquq, pembahasan tentang kekuasaan dan hak-hak. Wa 'alamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah kalian ma'asyiral ikhwan, wahai saudara-saudara, amaddanallah, semoga Allah memberi bantuan kepada kita, wa iyyakum, dan kepada kalian semuanya, bidawami taufik, memberi bantuan dengan langgengnya taufik. Semoga diberi bantuan taufik terus sama Allah Subhanahu wa taala, amin. Ketahuilah anna ta'arrudha lil wilayati fihi khatar, sesungguhnya mendekatkan diri kepada kekuasaan fihi khatarun, di situ ada bahaya, yakni khatarun azimun, bahaya yang besar. Wa anna dukhula fiha, dan sesungguhnya masuk di dalam wilayat, kekuasaan-kekuasaan, kita masuk menjadi penguasa-penguasa, wa taqlida li uhdatiha, dan mengalungi diri li uhdatiha pada bagi tanggung jawabnya wilayah kekuasaan, min afqalil umur, itu termasuk lebih berat-beratnya urusan, wa asyaqqiha, dan lebih merepotkannya urusan. Fayambaghi, maka sayugjanya lil mukminin, bagi seorang mukmin, al musyfiqi ala dinihi, yang menyayangi agamanya, yang menjaga, mengkhawatirkan agamanya, al-harisi ala najati nafsi, al-harisi, yang sangat perhatian ala najati nafsihi, untuk keselamatan dirinya, wa salamatiha wa kholasiha, ini sama, selamat, kholas ya selamatnya. Sebaiknya bagi seorang mukmin yang seperti ini, ayyahtariza, untuk menjaga diri minal wilayati, dari kekuasaan-kekuasaan, dari menjadi penguasa, menjadi pemimpin, menjadi ini. Wa yataba'ada, dan menjauh anha, dari wilayat, ma wajada, selagi dia menemukan idza dzalika, pada itu sabila, jalan, selagi dia menemukan jalan untuk itu, selagi dia mampu untuk meninggalkan itu, yakni bukan menjadi fardu ain siji. Kalau tidak, jadi tidak lagi terpaksa, jadi tidak menjadi kewajiban, memang nggak ada yang bisa melaksanakannya kecuali dia. Kalau kalau maka ini sebaiknya menjauhkan diri dari kekuasaan. Tsumma min ahammil wilayati, kemudian sesungguhnya termasuk lebih penting-pentingnya kekuasaan, al-imaratu, mungkin ini perkara yang paling menyusahkan daripada kekuasaan adalah al-imarah, adalah penguasa, amir, penguasa daerah, penguasa, pemimpin daerah, pemimpin negara, marah wasultoh, dan kekuasaan, menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi presiden, dan seterusnya. Ini yang paling penting, tapi juga paling menyusahkan. Tsumal qada'u, kemudian tsumal qada'a, kemudian menjadi hakim, wal hukmi, dan wal hukma, dan menjadi hakim, jadi qadhi. Tsumal wilayata, kemudian setelah itu kekuasaan, penguasa, kekuasaan ala menguasai atau
mengurusi kepada harta-hartanya anak yatim wal auqafi dan harta-harta wakaf wa nahwi dzalik dan yang semacamnya, madrasah umpamanya. Wa fi jami'iha khatar, dan semua itu ada bahayanya. Di situ khatarun, jadi ini bukan ada bahayanya, di situ ada bahaya yang besar ketika tidak bisa menjalankan dengan baik. Qala fil imqamah sallallahu alaihi wasallam fil imarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang masalah imarah, kekuasaan, menjadi kepala negara, kepala pemerintahan, kepala imarah ini mencakup juga kepala pemerintahan entah daerah atau pusat. Rasulullah mengomentari itu ketika ini awaluha malamah wa wasatuha nadamah wa akhiruha adzabun yaumal qiyamah. Awal imarah, awal kekuasaan adalah malamah, paido, dicaci, dihina, pasti adil-adilnya mesti tetap ada cacian. Orang paling adil seapapun tetap mesti ada orang yang mencaci. Sayyidina Umar kayak apa, tetap ada yang mencaci. Wa wasatuha nadamah, dan tengah-tengahnya kekuasaan adalah penyesalan. Wa akhiruha adzabun yaumul qiyamah, dan pada akhirnya adalah siksa pada hari kiamat. Bagi seorang mukmin tengahnya pasti nadamah, ketun, kenapa saya harus berani menanggung menjadi penguasa. Bahkan di akhiruha adzabun yaumul qiyamah, ini secara global ini adalah menjadi azab, karena hampir tidak ada pemimpin kok sing adil, pasti kebanyakan ya zalim di mana-mana, mulai dari awal sampai akhir. Makanya ini dikatakan khulafaur rasyidun itu hanya berapa? 5 atau 6, potong 7 paling. Selain khulafaur rasyidin sing ma'ruf, kemudian Sayyidina Hasan, kemudian Umar bin Abdul Aziz, kemudian dikatakan Harun ar-Rasyid. Yang selain itu semuanya nggak ada yang dikatakan khulafaur rasyidun, berarti menunjukkan ya ini ada zalimnya. Orang-orang yang selain itu maka tidak ada orang-orang yang dikatakan adil-adil, tidak dikatakan khulafaur rasyidun. Maka ini awaluha malamah wa wasatuha nadama wa akhiruha adzabun yaumil qiyamah. Al-hadis, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani dan Bazzar dalam kitab Tabarani dalam Musnad Al-Bazzar dan dalam Mu'jam Al-Kabir, di Mu'jam Kabirnya Tabarani. Dibila katakan warwatuhu ruwatu sahih, perawi-perawinya adalah perawi sahih. Perawi-perawinya adalah perawi sahih. Jadi masih kurang satu. Cara syarat kan kurang satu, harus ono ittisal. Setelah rawi sahih maka masih perlu ittisal sanad. Kadang rawinya sahih tapi mungkin gak mutasil sanadnya, gak sambung. Ya. Tapi di sini juga ada hadis yang lebih kuat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu innakum satahrisuna 'alal imarah, sesungguhnya kalian benar-benar, kalian umatku benar-benar akan sangat kepingin mendapatkan kekuasaan. Wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah, dan imarah itu nantinya pada hari kiamat menjadi penyesalan. Fa ni'mal murdi'ah wa bi'satil fatimah, alangkah bagusnya sesuatu yang menyusui. Nah, ini maksudnya kekuasaan ini adalah sesuatu yang sangat bagus dalam menyusui ketika masih menyusu nikmat. Tapi wa bi'satil fatimah, dan seburuk-buruknya yang menyapih. Kalau sudah lepas harus disapih dari kekuasaan itu, maka sangat buruk-buruknya akan dimintai pertanggungjawaban di yaumul qiyamah. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma min walin yali asyratan fama fawqa dhalik illa ji'a bihi yaumil qiyamati maghlulatan yaduhu ila unuqih. Ma min walin, tidak ada seorang penguasa yali asyratan yang menguasai 10 orang saja.
yakni 10 orang atau lebih. Fama fawqa dzalika, atau dan menguasai orang yang seatas itu. Tidak ada satu wali pun yang mewali, yang menguasai, yang memimpin 10 orang atau lebih illa ji'abihi, kecuali dia didatangkan yaumul qiyamati, pada hari kiamat, maghlulatan yaduhu ila unuqih, dalam keadaan tangannya terbelenggu di atas atau kepada lehernya. Jadi seperti ini gitu. Ila unuqih fakkahu adluhu, keadilannya yang akan melepaskan dia. Fakkahu, melepaskan dia, adluhu, keadilannya. Ini keadilan yang melepaskan dia. Wa aubaqahu, dan menghancurkan dia, jauruhu, kezalimannya. Semena-mena dia akan menghancurkan dia, dan keadilan dia akan melepaskan tali itu, apa jenis belenggu tersebut. Wa warada annal waliya yuqafu ala jiri jahannam, dan ada hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Wa rijaluhu thiqatun illa Yazid bin Malik. Qala annal waliya, datang juga dari hadis, dari athar atau hadis, annal waliya, sesungguhnya seorang wali, penguasa, yuqaf, akan diberdirikan ala jisri jahannam, di atas jembatan neraka jahannam, jembatan yang berada di atasnya neraka jahannam. Fa in kana muhsinan, kalau memang dia muhsinan, orang yang berbuat baik, dulu berbuat baik dengan imarahnya, dengan kewaliannya, dengan kekuasaannya, naja, maka dia akan selamat. Wa in kana musian, kalau memang dia berbuat buruk, orang yang berbuat buruk, in kharaqa bihil jisr, maka jembatan itu akan terbakar, fahawa, kemudian dia akan jatuh fi jahannam, di neraka jahannam, sab'ina kharifan, jatuhnya selama 70 tahun, tidak sampai dasarnya, benar-benar sak bawah-bawahnya. Wa warada, dan datang lagi aidun halim alih, datang dari niki rawahu qala al-Munziri fi targhib at-tarhib wa ruwiya an Nabi Wa'il Syaqiq bin Salamah. Ini dari Umar bin Khattab. Kemudian beliau ngendika, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, hadis ini rawahu Tabarani fil Kabir. Hadis ini diriwayatkan Imam Tabarani dalam apa jenenge niki Al-Kabir. Jadi ini hadis sangka Bishr ibn Asim, riwayatkan Sabr ibn Asim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir. Wa warada, juga datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, la yawaddanna rijalun law anna dhawaibahum ay sya'ra ru'usihim ulliqat bithuraya baina samai wal ardi wa lam yalu min amril muslimina syai'an. Benar-benar akan senang rijalun, beberapa laki-laki, lau anna dhawaihim, benar-benar senang andai kata rambut-rambut mereka, Zu'abah niku napa? Kunciran rambut mereka, ini rambut mereka, ay sya'ra ru'usihim, maksudnya ini andai kata rambut kepala mereka, uliqat, digantungkan bithuraya, dengan bintang Thuraya yang tinggi itu, bainas samai wal ard, antara langit dan bumi, walam yalu min amril muslimina syai'an, sedangkan dan mereka tidak mewalini, tidak menguasai, tidak mengurus, tidak menjadi pejabat dari min amril muslimin, tidak menjabat dari urusan orang muslimin syai'an sedikit pun. Jadi mereka ketika sudah tahu keadaannya napa jenenge niki, ketika dia menguasai niki, mereka berharap andai kata mereka dulu digantungkan di atas napa bintang yang sangat tinggi itu lebih disukai dibandingkan mereka napa menjadi penguasa. Wa qala alaihi salatu wassalam fil qada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam al-qada, dalam masalah menjadi hakim, masalah kehakiman, menjadi napa hakim, menjadi qadhi.
Man ju'ila qadiyan faqad dzubiha bighairi sikin. Barang siapa yang dijadikan sebagai hakim, sebagai qadhi, faqad dzubiha bighairi sikinin, maka dia benar-benar telah disembelih dengan tanpa pisau, disembelih dengan tanpa pisau. Hadis Abi Hurairah akhrajahu Tirmidzi wa Abu Dawud. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendika, man qada bil jahri fa huwa finnar. Barang siapa yang menghakimi, menghukumi bil jahli dengan ketidaktahuan, kebodohan, fa huwa finnar, maka dia berada di neraka. Entah itu keputusannya dengan putusan yang benar atau salah. Kalau memang dia bodoh, tidak tahu apa yang diputuskan, walaupun benar, ini tetap finnar. Wa man qada bil juri, barang siapa yang memutuskan, menghakimi bil juri dengan semena-mena, dengan kezaliman, fa huwa finnar, maka dia berada di neraka. Wa man qada bil adli, barang siapa yang menghukumi bil adli dengan adil, fa hariyun ayyan jiwa kafafan, maka pantas untuknya selamat dengan kafaf, cukup, yakni tidak mendapatkan apa-apa, wis gak mendapatkan dosa, gak mendapatkan pahala. Ailalahu, maksudnya tidak mendapatkan sesuatu, wala alaihi, dan dia tidak terbebani sesuatu, tidak mendapatkan juga tidak terbebani. Al-hadis. Yang ma'ruf tidak seperti itu, yakni yang ma'ruf hadis al-qudatu salasatun, qadhi, hakim itu ada 3, yang 2 finnar wa wahidun fil jannah, dan yang 1 fil jannah. Niki sing ma'ruf, sing hadis sing sahih. Qadhi, hakim itu ada 3, yang 2 finnar, yang 1 fil jannah. Kemudian ada yang tanya, ya Rasulullah, napa gimana niku, siapa mereka? Yang pertama, rajulun arafal haq faqadha bihi fa huwa fil jannah, laki-laki yang mengetahui yang hak kemudian dia menghukumi dengan itu, maka dia fil jannah. Wa rajulun arafal haq falam yakdi bihi, dan seorang laki-laki yang mengetahui yang hak tapi kemudian tidak menghukumi dengan sesuai dengan yang hak tersebut, yang benar hak tersebut, yang benar tersebut, wajara, dan dia semena-mena berbuat zalim fil hukmi, dalam hukum, fahuwa finnar, maka dia finnar. Wa rajulun lam ya'rifil haq, dan seorang laki-laki yang tidak mengetahui perkara yang benar mana, faqadha linnas, kemudian dia memutuskan ala nas ala jahalin, atas dasar ketidaktahuan, fahuwa finnar, walaupun benar, fahuwa finnar, maka dia di nar, benar atau salah tetap finnar. Niki sing hadis sing ma'ruf seperti niki. Tapi kalau yang tadi ini Kak, belum tidak menemukan. Wabil jumlah, dan secara global, fal bu'tu minal wilayati huwal hazm, secara global maka menjauh dari kekuasaan, entah kekuasaan sebagai pemimpin negara atau sebagai qadhi atau sebagai penguasa apapun, wal hazm, ini adalah ketegasan, kehati-hatian, walladzi yang bagi, dan itulah yang sebaiknya dihindari. Fa in buliyal abdu biha, kalau seseorang diberi cobaan dengan kekuasaan, fa liya'rif ma lillahi alaih fiha wa ma li ibadihi, maka kenalilah apa yang menjadi haknya Allah atas dia, dalam masalah wilayah, di dalam wilayah tersebut, dalam kekuasaan tersebut, dan apa yang menjadi hak hamba-hambanya Allah. Ketahuilah, maka kenalilah apa yang menjadi hak Allah, masalah wilayah ini atas dia, dan kenalilah apa yang menjadi haknya hamba-hambanya Allah. Tsumma liyajtahid, kemudian berusahalah dia, wa yushammir, dan sing-singkan lengan baju dia, ini seriusan, fil wafa'i bidzalika, dalam masalah memenuhi hak-hak tersebut, supaya hak Gusti Allah terpenuhi dan hak-hak hambanya Allah juga terpenuhi, yang diberikan hak mereka. Wa fi iqamatihi wal amali bihi min ghairi tafritin wala idhar, dan seriuslah dalam mendirikan, memberdirikan hak-hak Allah dan hak hamba tersebut,
wal amali bihi, dan teruslah dalam mengamalkan napa jenenge niki, mengamalkan itu semua min ghairi tafritin, tanpa kesembronoan, wala idhaatin, tanpa napa serembuan, wala idhaatin, dan tanpa menyia-nyiakan, wala ajzin, dan tanpa ada napa ketidakmampuan, yani maksudnya diseriusi, tenani, wala taksirin, dan tanpa taksir, tanpa sembrono. Fabidzalika yanju minal wa'idil wabil, dengan itu maka dia akan selamat dari ancaman yang menghancurkan itu. Wa yafuzu bitsawabil jazil, dan dia akan mendapatkan pahala yang besar. Waqad qala alaihi salatu wassalam, la yaumun min imamin adilin khairun min ibadati sittina sanah. Rasulullah telah bersabda, sebenar-benar satu hari dari imam yang adil, dari penguasa yang adil, itu lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Imam yang adil ini manfaatnya menyeluruh kepada hamba semuanya. Tapi kalau seorang orang pertapa, seorang ahli ibadah yang ibadah selama 60 tahun, itu kembali kepada dia saja. Jadi penguasa yang adil ini akan bermanfaat kepada hamba semuanya. Wa hattun yuqamu fil ardi bihaqqihi azka fiha min matarin arba'ina sabahan. Dan hukuman yakni hukuman yang sudah ditentukan ketentuannya oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti motong tangan, seperti cambuk, ini namanya hudud. Hudud adalah hukuman yang sudah ditentukan besar kecilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hukuman had yang dijalankan di bumi dengan benar, dengan haknya hak, dengan memang sesuai aturan had, azka, itu lebih bisa menumbuhkan, lebih bersih, bisa lebih zakah, maknanya yazku, maknanya bisa bikin banyak, menjadi bikin banyak dan bisa membersihkan. Azka itu lebih membersihkan, lebih menumbuhkan di dalam bumi dari min matarin, dibanding hujan arba'ina sabahan, selama 40 pagi. Wa warada hadis rawahu Tabarani fil Kabir wal Awsat, qala al-Mudhiri wa isnadul Kabir hasanun. Jadi memang pahala itu semakin besar, maka resiko semakin besar. Itu pasti seperti itu. Lihat saja, pokoknya pahala semakin besar, maka nikmat semakin besar yang harus dia syukuri, maka ini pahalanya juga semakin besar, tapi resikonya juga semakin besar. Apa saja ini. Wa warada annal imam al-adila mustajabud da'wah, dan juga datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annal imam al-adil, sesungguhnya imam yang adil, penguasa yang adil itu mustajabud da'wah, dikabulkan doanya. Wa annahu la yastakhiffu bihi illa munafiq, dan sesungguhnya imam yang adil itu tidak meremehkannya, tidak menganggap remeh, merendahkannya, kecuali orang munafik. Tidak ada seorang pun yang merendahkannya kecuali orang tersebut adalah munafik. Wa annahu ahadu sab'ah, dan sesungguhnya imam al-adil itu adalah salah satu dari 7 orang alladzina yudhilluhumullah, yang 7 tadi telah dinaungi oleh Allah fi dhillihi, dalam naungan Allah, dalam yup-yupane Gusti Allah, yauma la dhilla, pada hari tidak ada naungan, tidak ada tempat, tidak ada peneduh, illa dhilluh, kecuali peneduhnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-muqsituna yaumal qiyamati ala manabira min nur, dan sesungguhnya orang-orang yang tadi riwayatnya
Hadis yang pertama, innal imam ala musabut dakwah, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ada salah satu la turad dakwatu, ada 3 orang yang tidak akan ditolak doa mereka, termasuk al-imamul adil. Yang kedua, tidak merendahkan imam yang adil kecuali munafik. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani dalam kitab Al-Kabir dari hadisnya Abi Ummamah radhiyallahu taala anhu. Ada 3 orang yang tidak meremehkan hak mereka seorang pun, kecuali orang tersebut pasti munafik, termasuk adalah wa imamun muqsit. Nomor hadis yang nomor 3, al-muqsitu ahadus sab'ah al-mudillah, ini hadis muttafaq alaih ma'ruf. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-muqsituna, orang-orang yang berbuat adil yaumul qiyamah, pada hari kiamat, ala manabira min nur, itu berada di atas mimbar dari cahaya, ala yaminir rahman, di sisi kanannya Allah ar-Rahman. Hadis ini riwayatnya Imam Muslim fi kitabil Imarah al-hadis. Wal muqsitun, orang-orang yang muqsit adalah hum ahlul adli, adalah orang-orang yang mempunyai keadilan, wal insafi, dan keobjektivitasan, apa jenis ini padha karo adil, tidak melenceng kanan, tidak condong kanan, tidak condong kiri, insaf. Wa amma man wuliya wa jara wa zalama, niki orang tadi hadis-hadis yang menunjukkan pahala besarnya imam yang adil, penguasa yang berbuat adil. Tapi sebaliknya, wa amma man, adapun orang wuliya yang diberi kekuasaan, wa jara, dan dia lenceng berbuat zalim, wa zalama, dan berbuat zalim, fawailun lahu, maka celaka untuk dia, min adzabillah, dari siksa Allah, wa iqabihi, dan hukuman Allah. Wa kam marata fi khizzihi wa maqti, banyak sekali hadis-hadis yang datang dalam masalah kehinaan dia, wa maqtihi, dan dalam masalah dimurkainya dia. Lah datang minal akhbar, dari itu khabar hadis-hadis, wal athar, dan athar-athar. Wa in tamat ta'afid dunya qalilan, kalau memang dia merasa nikmat sedikit di dunia, dia di dunia ini merasa mendapatkan kenikmatan yang sedikit, jadi qalilan di sini mungkin dia menganggap besar, tapi itu hakikatnya sedikit. Kalau dia bisa menikmati sedikit dunia, fasaufa yuqasi, maka dia akan merasakan beratnya, merasakan qaswahnya, beratnya fid daril akhirah, di daril akhirah, minal wabal, dari kehancuran, wan nakal, dan siksaan, ma yatamanna indahu annahu lam yukhlaq, dia akan merasakan beratnya itu, merasakan sesuatu azab yang dia berharap ketika mendapatkan indahu, ketika mendapatkan itu, berharap annahu lam yukhlaq, sungguhnya dia tidak diciptakan. Ini dibahasakan seperti ini, kayak wong kafir apa jenenge niki ya, apa niku surat apa amayata sa'alun niku, wa yaqulu ya laitani, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu, wa ya laitani turaba, ya laitani kuntu turaba, dikata kami kayak napa debu itu menjadi koyok niki. Orang kafir punya harapan, dikata ya laitani kuntu turaba, kayak ini kayak debu. Ada yang menafsiri kayak mereka hewan-hewan ternak, hewan-hewan yang kemudian hanya sekedar dikisos, setelah itu kemudian menjadi turab. Karena ada kan hewan-hewan itu, hewan-hewan yang berbuat zalim kepada hewan yang lain, maka dia akan dikisos nanti di yaumul kiamah, tapi kemudian setelah itu menjadi turab. Lah makanya ya laitani kuntu turaba. Ini sama dengan ini, dikata saya tidak pernah diciptakan. Walam yakun syai'an madzkura, dan mereka berharap ketika mendapatkan siksa itu, lam yakun syai'an madzkura, dia tidak menjadi sesuatu yang pernah disebutkan, pernah diceritakan. Waqad qala alaihi salatu wassalam, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi, wa man rafaqa bihim farfuq bihi. Allahumma ya Allah, man waliya, siapapun waliya yang menjadi penguasa, min amri ummati, dari urusan umatku, syai'an, menguasai, menjadi penguasa apapun juga, fasyaqqa alaihim, kemudian memberatkan kepada ummati, fashquq alaihi, maka beratkan kepadanya.
jadikan urusannya, beratkan kepadanya urusannya. Wa man rafaqa bihim, barang siapa yang berbuat napa rafaqa, lembut halus, apa jenis ini, belas kasihan kepada mereka, farfuq bihim, maka belas kasihani dia. Hadis ini riwayat Imam Muslim fi Kitabil Imarah. Wa warada, jadi memberatkan badannya, ini menjadikan mereka masyaqqah. Jadi ya memang wangel jadi penguasa itu. Wes apa dikerasi ditungakno Kanjeng Nabi, man syaqqa alaihim napa fasyaqqa afan syaqqa alaihim fashkuk alaih. Sedangkan kalau kita tidak memakai napa, kadang gini niki rakyat nggih tahu kaya apa wanine napa rakyat, wanine rakyat. Wa warada annahum min walid yamutu yauma yamutu ghasyan li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi jannah. Ma min walin, tidak ada seorang penguasa pun yamutu yang dia mati yauma yamutu, ketika dalam keadaan mati, ghasyan, matinya dalam keadaan dia menipu ra'iyati, pada rakyatnya, illa haramallahu alaihi jannah, kecuali Allah akan mengharamkan atas dia surga. Ini juga riwayat Imam Nawawi niki Muslim. Artinya sampai mati dia tetap tidak tobat dari nipuannya dia, dari menipu dia. Fa'alika ayyuhal walil muwaffaq, maka tetapilah berpeganglah, selalu lakukanlah ayyuhal wali, wahai penguasa al muwaffaq, yang mendapatkan taufik dari Allah, yang semoga mendapatkan taufik dari Allah, tetapilah lakukanlah binushi ra'iyatihi, dengan lakukanlah nusuh, yakni berbuat baik kepada rakyat kamu, berusaha untuk memperbaiki, menjadikan umat rakyatmu ini menjadi baik. Wa birrifqi bihim, dan belas kasihanilah mereka. Wa bihusnin nadhari fi umurihim, dan tetapilah lakukanlah terus husnin nadhar, untuk mengurusi dengan baik-baiknya, mengurusi nadhar yakni mengurusi bahasane, fi umurihim, dalam urusan mereka. Wa kamali ta'ahud, dan sempurnanya memperhatikan, ini diperhatikno, wa tafaqquti, dan meneliti, tafakut yakni apa jenenge niki, ada yang kurang apa enggak, ada yang enggak pas apa enggak, ini kita fakut, selalu apa jenenge mengawasi kalau ada yang kurang. Fi jami' awhalihim, dalam urus segala keadaan mereka. Wala taghfal anhum, jangan sampai kalaumu melalaikan mereka. Wala talhu, jangan kamu terlenakan dari mereka. Fa innallaha sa'iluka, karena sesungguhnya Allah akan menanyai kamu, akan meminta pertanggungjawabkan kepada kamu, amastar'aka, dari apa yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya, menjadi penguasanya, menjadi orang yang mengurusi perkara tersebut. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih, dan semua penguasa ini akan dimintai jawaban akan ditanyai tentang rakyatnya, tentang apa yang dikuasai dia. Wa iyyaka tsumma iyyaka, hati-hati, jauhilah wadzulma, jauhilah kezaliman, wal jawra, dan semena-mena, ala ra'iyah, terhadap rakyatmu. Fa inna fihi halakat dunyaka wa akhirataka, karena di situ ada kehancuran duniamu dan akhiratmu. Wa kama yahrumu 'alaika an tazlima ra'iyatak, fakadzalika yahrumu 'alaika an tumakkina ba'dahum min zulmi ba'd. Fakama yahrumu 'alaika an tazlima ra'iyatak, sebagaimana haram atas kamu untuk berbuat zalim, kamu berbuat zalim kepada rakyatmu, kepada
bawahanmu, kepada orang yang kamu kuasai. Fakadzalika, begitu juga yahrumu 'alaika, haram atas kamu, antumakkina ba'dahum, untuk kamu memberi kesempatan kepada sebagian dari mereka, min zulmi ba'din, beri kesempatan dari berbuat zalim kepada sebagian yang lain. Kamu memberi kesempatan, memberi kemampuan sebagian untuk berbuat zalim kepada yang lain. Jadi tidak hanya kamu berbuat zalim, kamu membiarkan orang lain berbuat zalim kepada yang lain sedangkan kamu mampu untuk memberhentikannya, itu juga itu haram. Wa kadzalika tahrumu 'alaikal idha'atu li umurihim wa tarkun nadhari fiha, begitu juga haram atas kamu untuk menyia-nyiakan urusan mereka, tidak kamu urusi. Wa tarkun nadhari, dan meninggalkan nadhari, ngurusi kamu napa jenenge niki, napa ngurusi niku, fiha, umur mereka. Jadi kamu tidak mau ngurusi, dalam artian kamu lalaikan, kamu meninggalkan ngurusi, kamu lalaikan urusan mereka. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab telah berkata, "Lau matat sakhlatun ala syati'il furati diya'an la khasyitu an us'ala anha." Andai kata sakhlatun, ada sakhlah, anak kambing yang baru lahir, mati ala syati'il furat, di atas pinggirnya sungai Furat. Beliau di Madinah, ini di Furat yang jauh dari Irak sana. Beliau di Madinah, andai kata ada anak kambing yang baru lahir di Furat, di pinggir Furat sana mati, la khasyitu, benar-benar aku khawatir, an us'ala anha, aku akan dimintai pertanggungjawaban tentang sakhlah intaha, karena berbuat zalim kepada hewan juga haram. Nah, berbuat zalim tidak dia ada yang makan, sedangkan penguasa ini kudune ngerti rakyatnya ini melakukan benar apa enggak. Kalau melakukan keharaman kan wajib mengingatkan bagi dia, wajib bagi pemimpin untuk memastikan bahwa rakyatnya itu punya pendidikan yang cukup, bahwa mereka mendapat pendidikan cukup sehingga tahu mana yang zalim dan tidak. Wajib bagi pemimpin untuk memastikan, untuk berusaha sekuat tenaga bahwa jenis ini tidak ada perbuatan dosa pada rakyatnya, selagi dia semampunya dia. Fa kaifa bi idha'afin, jadi Imam Sayyidina Umar bin Khattab ngendikan seperti itu. Andai kata ada satu anak kambing yang baru lahir mati di atas di pinggir sungai Furat, maka aku khawatir andai kata nanti aku akan dimintai pertanggungjawaban tentangnya. Intah. Fa kaifa, ini seperti ini. Fa kaifa bi idha'atil aitam, bagaimana dengan menyia-nyiakan anak yatim, wal aramil, aramil, dan janda-janda, wa masakina, dan masakinal muslimin, dan menyia-nyiakan orang-orang miskinnya muslimin, wa du'afaim, dan orang-orang yang lemah dari muslimin. Wa alaika ayyuhal qadhi al mubarak bil ihtiras wa tathabbut fi qada'ika, dan tetapilah wahai qadhi al mubarak yang diberkahi wahai hakim yang diberkahi, yang mendapatkan berkah, yang melakukanlah bil ikhtiras, untuk menjaga diri, wa tatsabbut, dan meneliti benar, memastikan fi qada'ika, dalam hukum, dalam putusanmu, hatta yatabayyana lakal haq, sehingga benar-benar telah tampak jelas bagi kamu apa yang hak, alladzi la syakka fi, yang tidak ada keraguan di situ, fataqdi bihi, kemudian maka kemudian akan memutuskan dengannya. Yakni bukan la syakka fi, yakni maksudnya kadang hakim diberi kewenangan untuk memakai dzon dia, tapi dzon yang kuat, bukan ya tabayan benar. Kalau seperti tabayan benar ya baru boleh memutuskan, maka tidak mungkin salah. Sedangkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sendiri, beliau ngendika,
bisa saja di antara kalian pintar ngomong, pintar berhujjah, dan aku menangkan hujjahnya, aku memutuskan, aku menghukumi untuk memenangkan dia, tapi hakikatnya barang itu bukan milik dia tapi milik musuhnya, maka hakikat yang aku berikan kepada dia adalah nar, adalah api neraka. Artinya Kanjeng Nabi pun menghukumi pakai hukum zahir, pakai hukum-hukum yang belum tentu itu adalah perkara sing hak. Pasti hakim juga akan seperti itu. Jadi hatta yatabayyana lakal haqqul ladzi la syakka fihi, ini bukan berarti kemudian kalau tidak ada persangkaan yang kuat menurut dia kemudian dia memutuskan, bukan berarti itu tidak seperti itu. Tapi yang dimaksud adalah kalau kamu benar-benar sesuai dengan garis, putuskanlah sesuai dengan cara-cara napa agama, cara-cara napa hukum yang benar. Contohnya kayaknya apa saksi, ya berarti yang dimenangkan adalah saksi. Tidak punya saksi, maka yang dimenangkan adalah orang yang menguasai barang tersebut. Itu barang saya, di tangan enggak, itu yang di tangan ini barang saya, padahal saya tidak punya saksi, tetap kalah. Itu kalah walaupun itu benar-benar menjadi memang hak saya, memang milik saya. Ini kan ini haknya hakim untuk menghukumi bahwa itu barang dia. Ini maksudnya seperti itu. Walhasil bukan hak di sini bukan berarti hakim diwajibkan harus menghukumi sesuai dengan kenyataan. Tidak seperti itu. Tapi kan qala fataqdi bihi, maka kamu fataqdi bihi wa iyyaka wal inhirafa wal maila ila ahadil mutakhasiman. Hati-hati, jauhilah, hati-hati dengan kamu condong, inhiraf yakni belok, wal maila dan condong ila ahadil mutakhasiman, terhadap salah satu dari dua orang berselisih. Jangan sampai ada kecondongan kepada salah satu dari dua orang yang berselisih. Jadi cara saat ini ngono gak oleh ketemu dengan orang yang tersangka atau orang yang sedang berselisih. Ini memang ya benar dalam syariat, karena syariat tidak boleh seseorang hakim ini condong kepala adalah salah satunya. Jadi cara aturan-aturan ini akeh bener, cuma dilanggar ya niki ya yang repot niki. Cara aturan ini bener, cuma pelanggaran yang tidak benar. Makanya nggak boleh menerima hadiah, seorang hakim tidak boleh menerima hadiah. Karena apa? Karena kalau sudah beri hadiah ya ngalah perkaranya orang yang beri hadiah kan ya, walaupun sekarang tidak berkasus, bahkan dalam mikir walaupun sekarang tidak ada kasus, karena nanti suatu saat nanti ada kasus, dia menangkan ini. Kecuali hadiah yang dulunya memang sudah biasa, orang kiai biasanya dikai hadiah ket awal, ya sudah tidak apa-apa teruskan. Tapi kalau tidak pernah, ya jangan, tidak boleh. Kalau sekarang kan enggak, pejabat pasti, pejabat atau apa pasti diberi ya niki ya, ini ya enggak benar niki. Dan aturannya juga seperti itu kan, aturan memang seperti itu. Wa iya, berarti seorang qadhi, seorang hakim. Wa in wajadta syai'an min dzalik, kalau kamu menemukan sesuatu sedikit dari itu, ada kecondongan kepada salah satu dari orang yang berselisih, fa'amsik anil qada, maka kamu berhentilah dari memutuskan. Jangan kamu memutuskan hatta yasira indaka bimathabatin wahidah, sampai mereka menjadi dalam kedudukan yang satu di samping kamu, menurut kamu, sampai mereka menurut kamu adalah sama kedudukannya. Sampai ketika menempatkan di dalam aturan fikih, kalau menempatkan kamu harus sama, ditempatkan, dudukkan di sama, enggak satu masih wong mulya kemudian dudukkan di sini enggak. Ketika menjadi orang yang berperkara, doa berperkara yang sama, maka didudukkan di tempat yang sama. Bihaitsu la tubali, jangan, maka ketika kamu menemukan sedikit dari itu, dari kecondongan pada salah satunya, maka jangan kamu menghukumi, sehingga
kedua-duanya menurut kamu adalah kedudukannya sama, bihaitsu la tubali, ya, sampai sekiranya kamu tidak peduli lagi, li ayyihima yakunul haq, sampai kamu tidak peduli li ayyihima yakunul haq, hak yang apa jenis ini untuk siapa di antara mereka yang benar menurut kamu, sampai enggak peduli lagi siapa yang benar. Au yakuna alaihi, utau yang menjadi tersangka dari mereka, menjadi terbebani dari mereka. Siapa yang mendapatkan hak, siapa yang dia harus memberikan hak, ini tidak peduli lagi kamu sampai itu terjadi. Wa illa halakta, kalau tidak sampai seperti itu maka kamu akan hancur. Wa iyyaka wa qabular rusya, dan hati-hati untuk menerima sogoan-sogoan, menerima jenis niki suapan. Fa innaha minas suhd, karena suap itu termasuk perkara yang dimurkai. Waqad la'ana alaihi salatu wassalam ar-rashi wal murtasyiyah was-sa'iyah bainahuma, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan supaya mendapatkan laknat orang yang menyuap, wal murtasyi, dan orang mendapatkan suap, yang mengambil suap, wal sa'ya bainahuma, dan orang yang menjadi perantara antara keduanya. Wa hukum bima anzalallahu baina ibadik, dan hukumilah dengan hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah antara hamba-hambanya, hamba-hamba Allah. Fa innahu azza min qailin karimin yaqul, karena Allah azza wa jalla, yang orang yang sangat agung, min qailin karimin, yang mengucapkan yang mulia, yang sangat agung, yaqulu, telah bersabda, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum-hukum yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Wa dzalimun, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun, dan barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang yang berbuat zalim. Wal fasikun, dan orang yang tidak menghukumi dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang fasik. Fi ayatin bayinat, ketika ini kafirun zalimun fasikun, ana kafir, yakni ketika dia menganggap bahwa boleh menghukumi seperti itu, yakni menganggap halal, maka dia hukumnya orang kafir. Kalau tidak sampai itu, ya tidak sampai kafir, dia merasa bahwa ini memang salah, harus tidak sampai seperti itu. Wa fi ayatin bayyinatin muhkamatin, dalam ayat-ayat yang jelas, muhkamat yang kokoh, maksudnya yang tidak ada keraguan, tidak ada arti yang ambigu di situ. Fi kitabin majid, dalam kitab yang agung. La ya'tihil batilu min baini yadihi wala min khalfihi, yang tidak datang kepada Al-Quran di dalam kitab itu, dalam kitab Al-Quran itu kebatilan baik dari depan dan tidak dari belakangnya, tidak ada kebatilan sama sekalinya. Tanzilu min hakimin alim, yang kitab yang diturunkan dari Allah yang bijaksana dan yang terpuji. Wa amal wilayatu ala amwalil yataitam, adapun kekuasaan atas harta-hartanya anak yatim, menguasai, yakni mengurusi anak-anak harta-hartanya yatim, fahuwa minal umuril khatirah, maka ini termasuk adalah hal-hal yang membahayakan juga. Wa fiha usrun wa masyaqqah, di situ adalah ada usrun juga, ada kesulitan, wa masyaqqah, adalah masyaqqah. Fayambaghi wa yata'akkadu ala man buliya bidzalik ayyubaligha fil ihtirazi wal ihtiyat, maka sayangnya dan sangat ditekankan terhadap orang bulia yang diberi cobaan bidzalika, dengan kekuasaan, dengan menjadi pengurus dengan harta anak yatim, ayyubaligha fil ihtirazi, untuk yubalik, untuk serius tenanan, nemen-nemeno fil ihtiras, jaga diri, wal ihtiyat, dan hati-hati. Wa yashtahida ghayatal ijtihad, dan dia benar-benar usaha tenanan, ghayatal ijtihad, dengan puncak usaha, fi hifdzi amwalihim, untuk menjaga harta mereka, wa tanmiyatiha, dan mengembangkan harta mereka. Jadi wali itu kewajiban bukan hanya menjaga, mentasarrufkan, tidak,
tapi mestinya adalah napa mengembangkan harta mereka. Sawah ya piye carane napa ono hasile. Hartanya bagaimana enggak ngono yo entek. Wong anak yatim itu juga wajib zakat. Kalau dia kaya maka anak yatim juga wajib zakat. Kalau dia punya uang berapa 100 juta umpamanya wajib zakat tiap tahun. Sampai kemudian kurang dari napa? Kurang dari nisab maka baru tidak wajib zakat lagi. Kalau selama masih ini wajib zakat terus. Itu maka akan habis. Maka kewajiban wali juga mengembangkan hartanya anak yatim. Wal yahdhar min tafritiha wa idhaatiha, dan hati-hati hindari dari sembrono dalam sembrono dalam mengurusi harta-harta mereka, wa idhaatiha, dan bahkan menyanyiakan mereka tidak diurusi. Wa min akliha, dan hati-hati dari memakan hartanya anak yatim, wa tabdziriha, dan memubadzirkan harta anak yatim, ditasarrufkan tidak sesuai dengan peruntukannya. Faqad qala Allah Ta'ala wa atul yatama amwalahum, dan berikan anak-anak yatim harta mereka. Jadi ketika anak yatim itu sudah besar, berikan harta mereka. Wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Wa atul yatama amwalahum, yakni nafkahkan kepada anak yatim harta mereka. Wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib, dan kamu jangan menggantikan perkara-perkara harta kamu yang buruk digantikan dengan bit-thayyibi, dengan harta yang bagusnya anak yatim. Campur dikumpul kemudian, atau mungkin ditukar harta yang bagus dari bagusnya anak yatim ditukar dengan harta jelek kamu. Wala ta'kulu amwalakum ila amwalikum, jangan kamu campur harta mereka dengan kepada harta kamu, kemudian kamu ambil, kamu makan harta tersebut. Ini imma dicampur supaya kamu bisa mendapatkan melebihi daripada apa yang kamu punya. Ada mungkin kamu ambil harta mereka kemudian kamu campurkan kepada harta kamu, kemudian makan semuanya. Ini juga wala ta'kulu amwalakum ila amwalikum innahu kana huban kabira, sungguhnya itu termasuk dosa yang besar. Ini kadang ya gak sadar, kadang iki biasanya kan sing ngurusi biasanya lah KKE atau apa nih. Nah, sedangkan KKI kadang-kadang sudah mempunyai tanggung jawab yang macam-macam. Nah, kemudian karena dia punya tanggung jawab ini akhirnya diambilkan ini tanggung jawab dia di hartanya adiknya anak yatimnya, kemudian digawet untuk memenuhi kebutuhan dia. Ini kan nggak sadar, banyak yang terjadi seperti ini. Jadi kasus banyak yang sengaja banyak, tapi yang memang koyok terpaksa, tapi sebenarnya tidak terpaksa. Kalau mau hutang ya hutang yang lain lah, ke orang lain. Ojo hutang nenggone adik yang tidak tahu apa-apa kamu ambil hartanya. Nah, ini banyak kasus yang seperti ini. Ketika bapak wafat, kemudian dia tidak, kemudian dia masih pontang-panting, kemudian dengan gitu kemudian diambil hartanya ada adiknya yang mestinya itu adalah sudah menjadi haknya adiknya karena dengan warisan itu, ya. Wa qala ta'ala innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Allah Subhanahu wa taala bersabda, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang ya'kuluna yang pada memakan amwalal yatama, harta-hartanya anak yatim, zulman, dengan zalim, dengan tanpa hak, innama ya'kuluna, hakikatnya hanyalah yang mereka makan dan masukkan fi butunihim, di perut-perut mereka adalah nar. Hakikatnya yang mereka masukkan bukan hal yang lain, tapi yang dimasukkan adalah naron, adalah api. Iki innama yakni hanyalah, yakni mereka hakikatnya tidak memasukkan apapun ke perutnya kecuali nar. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka bakal masuk kepada neraka sa'ir yang panas. Waqad ada alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW telah menghitung, menganggap akla malil yatim, memakan harta anak yatim, dihitung fisab ilmu bitan, termasuk 7 perkara al-mubiqat yang menghancurkan, wal kabairi, dan termasuk
dosa-dosa besar al-muhlikat yang menghancurkan. Ya, termasuk sab'ul mubiqat, yang dosa besar yang menghancurkan adalah aklu malil yatim. Wa yaqrubu min akli malil yatim, dan dekat dari memakan harta anak yatim fil ithmi, dalam masalah dosanya, wal haraji, dan dosanya aklu malil awqaf, memakan harta waqafan zulman, dengan cara berbuat zalim, wa ta'atiyan, dan semena-mena, dan lewati watas dan semena-mena. Fayambagil ihtirazu min dzalik, maka seyogyanya untuk menjaga diri dari itu semuanya, dari itu. Wa ghayatut tawaqqi anhu, dan seyogyanya untuk dia benar-benar menjaga diri, menjaga wiqayah, maknanya apa? Menjaga. Tawaqqi yakni menjaga diri, anhu, dari itu, dari memakan harta wakafan. Wa min tawalliha ra'san, dan sebaiknya menjaga diri dari napa jenenge niki, dari mengurusi, dari jadi napa pengurus ning gone napa mahadil awqaf ra'san sama sekali. Jadi maksudnya kalau memang masih bisa menghindar dari nopo mengurusi hal-hal yang tersebut, anak yatim utawa niki, kalau memang bisa ya nopo hindarilah. Tapi kalau sudah tidak ada yang bisa mengurusi, tidak bisa kecuali kamu, yang lain tidak mau, ya menjadi wajib fardhu ain. Kalau sudah tidak ada yang bisa, berarti menjadi fardhu ain, untuk kan kudu ana sing ngurusi. Anak yatim harus ada yang ngurusi, wakafan juga harus ada yang ngurusi, yang ngurusi dengan benar, kudu ana. Tapi selagi masih ada yang orang lain yang bisa, kamu bisa menghindar, maka hindarilah. Ya, maksud saya, ketika tidak ada orang lain yang bisa mengurusi, maka ini artinya sama dengan kamu masih tidak bisa menghindar dari mengurusi anak yatim tersebut. Kalau seperti itu ya lakukan. Tapi kalau enggak ya jangan. Kalau masih ada orang lain, ya jangan kamu mengurusinya. Wa itharun lisalamah, karena mendahulukan keselamatan, wa bu'dan an mawadhi'il khatar, dan menjauhi dari tempat-tempat bahaya, wa madhanil haraj, dan dari tempat-tempat yang ada sangkaan di situ berbuat dosa. Wallahu alam. Kadang-kadang kita terlalu membesar-besarkan apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu benar-benar memang gak mungkin lah ada orang yang seyakin Nabi Yusuf bahwa sumben 8 tahun yang akan datang ini akan terjadi paceklik. Gak mungkin hanya sekedar impen. Sekarang apa? Ini banyak jenis hasil bumi ini melimpah. Gak mungkin yakin bahwa 8 tahun yang akan datang akan terjadi paceklik, kecuali orang yang benar-benar yakin terjadi itu. Dan tidak ada lagi kecuali Nabi Yusuf yang benar-benar yakin ini terjadi. Kalau dipegang selain Nabi Yusuf pasti akan habis itu. Nah, apakah kita itu ketika ngurusi seperti itu, apakah kita punya keyakinan seperti itu? Oh, saya pasti akan bisa. Kan banyak orang yang dengan alasan ini kemudian dia maju jadi wakil bupati, dari bupati jadi macam-macam, kan dengan alasan ini. Dan dengan alasan ini, apakah dia yakin seperti Nabi Yusuf yakinnya? Kan ya tidak mungkin. Terus kemudian apakah dia lebih baik daripada orang lain? Ya belum tahu. Karena Nabi Yusuf yakin bahwa nggak akan ada orang yang bisa melakukan ini. Maka beliau minta, jadikan aku menjadi penjaga gudang, menjadi menteri bagian bulog cara sekarang. Karena memang yakin tidak akan ada yang bisa melakukan ini, dan beliau yakin dengan amanahnya sendiri. Jadi ini jangan jadikan jangan jadikan ini gampang, jadikan alasan ini menjadi mudah bagi kita. Wa kama yajibu 'alal walil 'adlu fi ahli wilayati wa mujahana. Tadi kadang-kadang ya, kalau kamu nggak ngurusi maka kok siapa yang ngurusi? Kita ini
dianggapnya kuat ngurusi seperti itu, punya ketegasan yang sangat tegas bahwa kalau sudah ini haram berarti kita tidak tegas, nggak akan melakukan. Kadang kita nggak bisa tegas kan ini, apalagi yang minta dulure dhewe njaluk ngene ya, padahal kita dulur kan ya sini kan ya sama dalam urusan ini, kecuali kalau itu harta kamu. Kalau harta kamu maka kamu lebih mendahulukan dulur, tapi kalau sudah ini tidak. Ketika kamu menguasai hartanya orang banyak, maka saudara tidak bisa dijadikan alasan untuk kita dahulukan dibanding orang lain. Tapi kita tega apa gak kaya ngono. Nah, ini kan ya berat. Ini urusannya adalah urusan apa? Urusan hartanya orang banyak. Tidak, saudaramu tidak lebih berhak ini dibanding dengan yang lain. Wa kama yajibu 'alal walil 'adlu fi ahli wilayatihi wa mujanabatu dzulmi wal jawri 'alaihim wal idha'ah wal ihmal li umurihim fakadzalika yajibu 'alal rajul. Wa kama yajibu, dan sebagaimana wajib 'alal wali terhadap wali, sebagaimana wajib atas wali al-adlu berbuat adil fi ahli wilayatihi dalam ahli dalam penduduk kekuasaan dia. Jadi fi ahli wilayati, di orang-orang yang menjadi kekuasaan dia, berbuat adil kepada orang-orang yang menjadi kekuasaan dia. Wa mujanabatu dzulmi, dan wajib untuk menjauhi kezaliman, wal jauri alaihim, dan berbuat zalim kepada mereka, lenceng semena-mena kepada mereka, dosa. Wal idha'ah, dan menjauhi untuk menyanyiakan, wal ihmal, dan tidak ngurusi li umurihim terhadap urusan-urusan mereka. Fakadzalika yajibu 'ala rajul fi ahli baitihi al-'adlu wal insaf. Begitu juga wajib atas laki-laki dalam keluarga dia, untuk berbuat adil dan insaf. Maka wajib bagi seseorang untuk berbuat adil dan objektif kepada keluarganya. Wajtinabudz zulmi wal ihmal, dan menjauhi kezaliman dan menyanyiakan, tidak diurusi. Fa innahum ra'iyatuhu, karena keluarga dia adalah rakyat dia, adalah orang yang harus dia urusi. Walahul wilayatu syar'iyalihi alaihim, dan dia mempunyai kekuasaan secara syar'i ke atas mereka. Waqad warada, dan pernah datang, annar rajula yuktabu minal jabbarin wa ma yamliku illa ala baitihi. Dan benar-benar telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Kanjeng Nabi ngendikane seorang laki-laki ini ditulis sebagai termasuk orang yang semena-mena, orang yang bengis semena-mena, padahal ma yamliku, dia tidak menguasai kecuali illa ahla baiti, kecuali keluarganya. Tidak punya kekuasaan apa-apa, hanya keluarganya saja, tapi dia tertulis sebagai jabbarin, sebagai jabbar, orang yang semena-mena. Fayadzlimuhum, artinya ini dia punya keluarga, kemudian dia berbuat zalim kepada keluarganya, wa yajuru alaihim, dan semena-mena kepada mereka, maka dia tertulis sebagai jabbar. Karena ini jabbar ini kan tingkatannya sangat tinggi, sangat bahaya. Kalau di bawahnya tingkatan dosanya ya mesti tingkatan, ono sing nemen, ono sing ngisori, sampai kemudian berbalik menjadi berbuat adil dan seterusnya. Nas'alullahu lutfa wal afiyah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala al-lutf, yakni kewelasan, kelembutan, wal afiyah, dan minta keselamatan. Semoga Allah memberi kelembutan, kewelasan kepada kita, memberi keselamatan. Wa tahaqquqa bittaqwa, dan kita minta kepada Allah supaya kita bisa mewujudkan ketakwaan, wal istiqomah, dan istiqomah. Tahaqquq ya maksudnya menjadikan sebuah kenyataan pada diri kita, ketakwaan dan istiqomah. Dan semoga Allah mewujudkan pada diri kita ketakwaan dan keistiqomahan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah ma'asyiral ikhwan, ja'alana Allah wa iyyakum minal barrinal muhsinin alqaimina bi huquqihi ta'ala. Sedikit sampun guys, untuk juga bisa ngomenten ulang ya.
Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, nasallallahu husnul khitam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma, walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la minna wa la ilayna syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin